Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Banding diterima, Manchester City bisa bermain di Liga Champions musim depan. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester City. Raksasa Premier League itu dipastikan bisa bermain di Liga Champions musim depan setelah banding mereka diterima oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga. Berdasarkan pernyataan resmi CAS, Manchester City tidak terbukti bersalah atas tuduhan yang diberikan UEFA atas pelanggaran financial fair play sehingga banding mereka diterima. Namun CAS mengkonfirmasi bahwa Manchester City tetap harus membayar denda atas kesalahan mereka tersebut sebesar 10 juta euro kepada UEFA. Bos La Liga sindir CAS yang kabulkan banding Manchester City. Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan banding Manchester City atas hukuman yang diberikan UEFA. Keputusan tersebut disindir Presiden La Liga Javier Tebas. Bos Liga Spanyol itu bahkan mulai mempertanyakan kredibilitas CAS dalam menangani kasus hukum di dunia olahraga. Menurutnya, Swiss adalah negara dengan sejarah arbitrase yang hebat, namun CAS tidak memenuhi standar mereka. AC Milan kebut transfer Luka Jovic. Klub Serie A AC Milan diberitakan mengubah fokus transfer mereka di musim panas nanti. Tim berjuluk Rossoneri itu diberitakan kini mulai fokus untuk mencoba merekrut Luka Jovic dari Real Madrid. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Jovic dikejar Milan sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic musim depan. Striker gaik itu baru-baru ini memberikan indikasi bahwa ia akan hengkang dari Milan. Milan saat ini sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Madrid terkait transfer Jovic. Manajemen Madrid diberitakan tidak keberatan melepas Jovic. Pasalnya, striker asal Serbia itu tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka musim depan. Bellerin ingin hengkang dari Arsenal. Tahanan Arsenal berpotensi semakin keropos musim depan. Bek kanan andalan mereka, Hector Bellerin, diberitakan ingin pergi di musim panas nanti. Sky Deutschland mengklaim bahwa Bellerin memutuskan pergi dari Arsenal karena ia mulai merasa frustasi dengan tim asal London Utara tersebut. Ia menilai Arsenal tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Alhasil, ia merasa bahwa ia hanya menyia-nyiakan waktu di London Utara. Bellerin saat ini sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru. Ia disebut ingin bergabung dengan klub yang memiliki proyek yang serius dan berprospek untuk menjadi juara di masa depan. Liverpool siap tambah kontrak Dejan Lovren. Liverpool masih belum rela ditinggal Dejan Lovren. The Reds siap menambah kontrak bek tengah asal Kroasia tersebut. Dirinya pun bukan lagi menjadi pilihan utama Liverpool di skuad utama, akan tetapi Lovren masih dibutuhkan sebagai pelapis. Lovren dinilai masih mumpuni untuk mengawal lini pertahanan Liverpool. Dilansir BBC, Liverpool siap memberikan kontrak tambahan kepada Dejan Lovren. Pemain yang kontraknya akan habis di akhir musim 2021 itu bakal diperpanjang kontraknya 1 tahun alias sampai tahun 2022 mendatang. Ronaldo berkomitmen melanjutkan kontrak di Juventus. Cristiano Ronaldo dikabarkan betah di Turin memperkuat Juventus dan berkomitmen melanjutkan kontraknya saat ini di Juventus. Tuttosport menyebutkan Ronaldo tidak akan pindah ke Paris Saint-Germain sebagaimana rumor yang belakangan muncul. Pria Portugis ini ingin menorehkan lebih banyak rekor bersama Bianconeri. Ada 2 tahun tersisa dari kontraknya saat ini dengan Nyonya Tua. Sebab kontrak Ronaldo yang bernilai besar itu berakhir pada Juni 2022. Juventus memboyong Ronaldo dengan mahar transfer 111 juta euro 2 tahun lalu. Solskjaer bantah tiru formula trio MSN Barcelona di MU. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer melakukan perubahan taktis untuk meningkatkan ketajaman lini depannya. Saat ini, MU punya trio lini depan yang biasanya diisi Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood.
Solskjaer membantah pengembangan 3 pemain depan meniru gaya Barcelona dengan Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar antara 2014 sampai dengan 2017. Menurutnya, formasi 3 pemain depan yang kesemuanya diberi kebebasan mengeksekusi peluang dan bermain cair dalam penempatan posisi bukan hal baru bagi MU. Peter Schmeichel sarankan David De Gea ubah gaya main. Peter Schmeichel telah menyarankan David De Gea untuk mengubah gaya bermainnya dan tak lupa mendukung kiper Spanyol itu untuk tetap di Manchester United selama 10 tahun lagi. Meski ada banyak perdebatan dalam beberapa minggu terakhir soal apakah De Gea adalah pilihan yang tepat untuk jangka panjang, Schmeichel meyakini dia akan terus berkembang dan berpikir ia bisa berada di klub untuk sedekade berikutnya. Operasi senyap Manchester United untuk Corentin Tolisso. Manchester United diam-diam tengah mendekati Corentin Tolisso. Setan Merah ingin memboyong gelandang milik Bayern Munchen itu di musim panas nanti. Liten Sport mengklaim bahwa Manchester United saat ini sudah membuka pembicaraan terkait transfer Tolisso. Mereka sudah mengutarakan niatan mereka untuk meminang sang gelandang. Pihak Bayern diberitakan terbuka dengan ketertarikan tersebut. Pihak Bayern diberitakan mematok sekitar 25 juta euro saja untuk mahar transfer sang gelandang di musim depan. Granada versus Real Madrid menang 2-1, Los Blancos dekati gelar juara. Bertandang ke Estadio Nuevo Los Carmenes, Madrid langsung memegang kendali permainan. Mereka mampu unggul di menit ke-10 lewat Ferland Mendy. Dangerously into the area, gets to the byline and fires. Dan Karim Benzema di menit ke-16. Benzema onto his right foot to shoot and it's two. Tim tuan rumah baru bisa membalas di menit ke-50 lewat aksi Darwin Machis. Against 4 and it's a chance for Machis and he's taken it. Kemenangan ini membuat Madrid semakin mendekatkan mereka pada gelar juara. Sedangkan Granada masih tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 50 poin. Hasil La Liga hari ini, Villarreal kalah 1-2 dari Real Sociedad, Alaves bermain imbang 0-0 dengan Getafe. Inter versus Torino sempat tertinggal, Nerazzurri menang 3-1. Laga Inter versus Torino di pekan ke-32 Liga Italia digelar di Giuseppe Meazza. Tuan rumah tertinggal di babak pertama setelah Andrea Belotti mencetak gol usai memanfaatkan blunder Samir Handanovic di menit ke-17. Verdi with the corner. It's dropped by Handanovic. Inter kemudian membalikan keadaan di paruh kedua. 3 gol langsung dilesakan masing-masing oleh Ashley Young menit ke-48. His cross, Lautaro Martinez and Ashley Young. And Inter. Diego Godin menit ke-51. Young wants another one, instead he picks out Alexis Sanchez. They're queuing up. Dan Lautaro Martinez menit ke-61. Martinez is deflected. And dengan kemenangan ini, Inter naik ke peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan 68 poin, sementara Torino ada di urutan ke-16 dengan 34 poin. Dramatis, MU versus Southampton tuntas 2-2. Laga Manchester United versus Southampton dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Old Trafford. MU tertinggal lebih dulu usai dibobol Stuart Armstrong pada menit ke-12. Redmond chips it across. Here's a great chance for Southampton. Tapi Marcus Rashford menyamakan skor di menit ke-20. Martial was pulled back there. But that's true. 3 menit kemudian Anthony Martial membalikan keadaan. Now Martial cuts in. Martial, brilliant. Namun di menit-menit akhir MU lengah dan tim tuan rumah berhasil menyamakan skor di penghujung laga lewat aksi Mikhail Obafemi. In it comes, flicked on. Hasil ini membuat MU gagal naik ke posisi 3 klasemen Liga Inggris. Dengan tambahan 1 poin, tim besutan Ole Gunnar Solskjaer itu tak beranjak dari urutan 5 dengan 59 poin. Sedangkan Southampton juga tetap di posisi ke-12 dengan 45 poin.
Pelajaran berharga buat Manchester United. MU ditahan imbang Southampton 2-2 di Old Trafford. Hasil ini niscaya jadi kekecewaan besar buat MU, sebab laga ini menghadirkan kesempatan untuk naik ke posisi 3. Solskjaer enggan banyak beralasan, termasuk menepis dugaan timnya kelelahan. Namun manajer asal Norwegia itu mengakui MU tak mampu memaksimalkan peluang-peluang yang didapatkan, sementara Southampton tampil bagus menuntaskan kesempatan mereka. Ditemukan kasus positif virus corona lagi di Premier League. Dilansir BBC, Premier League menggelar tes virus corona ke-13 yang dilakukan pada 6-12 Juli. Sebanyak 2.073 tes dilakukan dan 1 orang diketahui positif terjangkit COVID-19. Tidak diketahui siapa yang positif tersebut, apakah pemain, pelatih, atau staf. Kini orang tersebut sudah diisolasi dan harus mengurung diri selama 7 hari. Dengan demikian, sudah ada 20 kasus corona di Premier League sejak pertama kali dilakukan pada 19 sampai dengan 22 Mei 2020. Kompetisi sendiri tinggal menyisakan 3 pekan lagi. Serie A tegaskan ingin buka stadion untuk penonton. Kompetisi sendiri sudah memasuki pekan ke-32 atau menyisakan 6 pertandingan lagi. Serie A rupanya berharap bisa membuka kembali stadion untuk penonton sebelum kejuaraan berakhir. Wacana tersebut memang sudah lama berhembus dengan pemerintah dan federasi menyambut terbuka. Dalam pernyataannya, Serie A sedang menggodok proposal untuk membuka kembali ke stadion. Proposal itu bakal dikirim ke Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC dengan harapan disetujui. Kelakuan Gareth Bale di bench Real Madrid. Posisi Bale di bench sebelumnya menjadi sorotan saat Madrid menang 2-0 atas Alaves. Mantan pemain Southampton dan Tottenham Hotspur itu asyik rebahan sambil menutup matanya dengan masker. Di laga melawan Granada, Bale kembali membuat kelakuan yang menyita perhatian. Ia kedapatan asyik bermain teropong dengan sebuah kertas. Aksi Bale itu menjadi olok-olok di media sosial. Dari mulai menganggapnya mengusir kebosanan karena tidak dimainkan, hingga Bale dianggap sudah malas-malasan bermain untuk Los Blancos. Hukuman dicabut, Manchester City siap belanja besar. Dibatalkannya hukuman tersebut membuat City bisa belanja besar. Dilaporkan oleh Guardian, City akan menyiapkan dana sekitar 150 juta pound sterling atau setara 2,7 triliun rupiah agar Guardiola bisa memperkuat skuadnya. Guardiola juga bukan tidak mungkin akan bergerak mencari striker, sebab kontrak Sergio Aguero bersama City akan segera berakhir pada 2021. Dicabutnya hukuman dari UEFA itu juga membuat City bisa bernafas lega terkait masa depan pemain andalannya. Kevin De Bruyne sempat menyatakan akan mempertimbangkan hengkang kalau hukuman tetap diberlakukan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!